Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhtadun, Perum PTB, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Nah pemirsa, pada siang hari ini kita mengangkat satu sifat mulia yang dimiliki oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sifat malu. Maka dari itu pantaslah malulah kita ketika kita tidak mempunyai rasa malu itu sendiri. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema yaitu rasa malu benteng orang beriman. Tema yang menarik ini akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Habib Muhammad Syahab dan juga Ustadz Misfalah Yusuf. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Al-Ustadz Misfalah Yusuf dan para orang tua, para sesepuh, host kita yang sudah tidak asing lagi, terkenal di dunia dan di akhirat, Ustadz Sofyan, juga para jamaah dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One. Mudah-mudahan kumpul kita pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita. Nah, kalau doa yang terakhir ini pasti aminnya lebih kencang. Ya Allah, tebalkan kantongnya. Masya Allah. Sifat malu. Sifat malu ini kan menjadi benteng keimanan. Orang itu harus punya sifat malu, bukan malu-maluin. Beda Bu ya? Bu, Pak. Orang itu harus punya sifat malu. Mencontoh siapa? Tentunya kita mencontoh junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad. Sampai Nabi itu kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan minal adhara'i fi hidriha. Nabi itu ibu orang yang paling sangat pemalu. Sampai lebih malu diibaratkan seperti pengantin perempuan yang lagi dipingit. You know dipingit? Artinya malu itu sangat penting. Malu kepada Allah. Ketika kita berbuat maksiat, meninggalkan sholat. Ini enggak, kalau ninggalin sholat yang pengantin baru malu sama mertua. Jadi wudhu, kalau mertua lewat ya wudhu. Kenapa? Malu kalau ada mertua enggak wudhu. Artinya salah. Malu itu sangat penting karena membentengi sifat keimanan. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad, Nabi mengatakan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq
wal haya syu'batun minal iman. Apa kata Nabi SAW? Nabi katakan adalah al-iman. Iman itu adalah bid'un wa sab'un. Ada 70 bagian. Atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 bagian. Atau kata Nabi SAW 60 bagian. Di antara bagian-bagian yang paling afdal iman itu qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal perkataan atau ucapan kalimat la ilaha, itu syu'batun minal iman yang paling afdal. Wa adnaha yang paling rendah daripada iman imatatul adza anit tariq. Kita kalau ada duri kita pinggirin tuh, itu iman. Ini kalau ada duri, biarin aja. Kan orang kita begitu kadang-kadang. Orang mau jatuh nih, orang mau jatuh. Lihat mau jatuh, lihat mau jatuh. Bukan dikasih tahu, nanti jatuh enggak, diliatin dulu. Udah jatuh, nah kan jatuh. Enggak seperti itu. Bahkan apa kata Nabi, wal haya, dan orang yang punya sifat malu syu'batun minal iman. Di antara bagian-bagian 70 atau 60 itu bagian yang mulia juga adalah mempunyai sifat malu. Kita membuka aurat malu, bukan hanya malu kepada manusia tapi malu kepada Allah Subhanahu. Makanya kita ikutin Nabi. Bahkan seorang ulama mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba wasyar kulluhu fil ibtida. Kan kita harus ikutin Nabi. Semua pengen. Kita nih pengen sukses dunia. Kita pengen sukses akhirat. Tapi ada syaratnya. Pengen sukses dunia, pengen sukses akhirat apa? Ittiba li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita mengikuti langkah Nabi. Salah satu sifat Nabi. Salah satu langkah-langkah Nabi apa? Punya sifat malu. Jadi kita harus mengikuti Nabi. Nih anak-anak milenial. Kalau memang mengaku milenial ya ikutin Nabi yang paling milenial. Siapa Nabi yang paling milenial? Yaitu junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat-sifat Nabi itu kita harus ikutin. Cuma kadang-kadang Pak Bu, kadang-kadang nih kita nih Nabi punya sifat malu, ikutin dong. Kalau orang sekarang ini disuruh ngikutin Nabi dengan sifat-sifat yang mulia, karena wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam, karena sejarah Nabi, cerita Nabi, adab Nabi, akhlak Nabi, hadis Nabi, ibadah Nabi, itu masyhuratan ghair majhula. Sangat dikenal orang. Cuman terkadang kita cuman kenal doang. Makanya Nabi itu kita harus ikutin, kita harus contoh. Nih kadang-kadang bahasa kita, Nabi punya sifat malu. Itu kan Nabi. Nah, betul atau tidak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita nih Pak kadang-kadang ikutin dong Nabi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita ikutin Nabi. Ketika kita disuruh mengikuti Nabi, apa jawab kita? Itu kan Nabi, pantas mulia, pantas punya sifat malu yang hebat. Itu kan Nah ini jawaban kira-kira salah atau betul? Assalamualaikum. Jawabannya salah atau betul? Yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh, brosurnya. Ya. Artinya kalau host sudah berdiri saya harus duduk. Sedikit Allah katakan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak kami utus seorang nabi, bukan cuma kita pandai dengar sejarah hadisnya. Nabi punya sifat malu ya. Terus bagaimana kita? Kita harus mencontoh Nabi. Jangan cuma pandai dengar sejarahnya, illa liyuta. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kecuali harus ditaati sifat Nabi. Nabi punya sifat malu, akhlak yang mulia, akhlak yang hebat. Bahkan dikatakan sebagian daripada iman. Sifat malu itu adalah sebagian daripada iman. Nah, mudah-mudahan kita bisa didik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita punya sifat
mudah-mudahan bermanfaat. Amin, Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad Syahab. Nanti di segmen 4 Habib akan menyampaikan lebih lengkap lagi tentang sirah bagaimana sesungguhnya sifat malu yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tadi yang disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad Syahab bahwa malu adalah salah satu jalan menuju ketaatan dan juga menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di segmen berikut ternyata pemirsa ada sifat malu yang terpuji dan juga tercela. Nanti guru kita Ustadz Misfalah Yusuf akan menyampaikan selengkapnya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.